Jadi pada saat saudara memberi hidup saudara untuk dibaptis, untuk dikubur dosa-dosanya, dan saudara menerima Tuhan, pada saat itu, pada detik itu, maka saudara diampuni oleh Tuhan. Tapi kalau mungkin saudara berkata begini kepada saya, bertanya, lalu bagaimana Inang? Mana tahu saya tidak kuat di masa depan, saya tiba-tiba nih melakukan dosa. Bagaimana, apakah Tuhan akan mengampuniku? Saya mau bilang, ini akan terjadi. Kalau saudara sudah tahu saudara ini dibaptis, artinya tadi dosanya sudah tapi dosa yang baru timbul. Ingat, cepat-cepat keluar dari dosa itu. Tinggalkan dosa itu. Jangan ada di dalamnya atau tinggal di dalamnya, tapi cepat-cepat keluarkan dia dari hidup saudara. Supaya dia tidak sempat singgah atau hinggap sampai dia beranak atau bercucu. Karena kalau dia udah sempat sampai nempel, itu susah dikeluarkan. Tapi kalau saudara pada saat itu didatangi dosa itu, tapi saudara tinggalkan dia, seperti Yusuf. Saudara tahu Yusuf? Bukan si Yusuf itu. Yusuf, waktu dia di rumah Potifar, di mana pada saat itu momen tidak ada orang di dalam rumah itu satupun. Memang iblis itu mencari kesempatan. Dia tetap nunggu-nunggu. Karena dari hari ke hari sebelumnya, si tante Potifar ini sudah menggoda, sudah merayu. Tapi dia nggak mau. Tapi momennya memang Tuhan izinkan. Dibiarkan orang gak ada satu pun di rumah itu kecuali Yusuf dan juga tante Potifar. Dan pada saat itu dilihat semua gak ada orang. Pegawainya cuma hanya Yusuf. Iblis datang, dosa datang kepada Yusuf. Dan pada saat itu Yusuf lari dan bajunya tertinggal kepada si tante Potifar. Bajunya tertinggal. Apa yang terjadi di situ? Yusuf lari dari Yusuf meninggalkan Dia nggak di situ enak-enakan, lari. Jadi kalau dosa datang ke dalam hidup kita, kita tinggalkan cepat-cepat dosa itu. Jangan malah enak-enakan, malah lemah. Pada saat itu minta bantuan Tuhan supaya saudara kuat melawan dosa itu dan lari. Tapi banyakkan orang datang dosa kepadanya, dia malah buka pintu. Makanya masuk. Itu sebabnya orang gak lepas-lepas jadinya. Yang ada bertumpuk-tumpuk dosanya, nambah. Karena dibuka terus pintunya. Jadi Yusuf, dia bebas dari dosa. Walaupun dia difitnah bahwa dialah yang menggoda si tante Potifar. Dia malah dipenjara. Tapi ternyata itu strategi Tuhan. Karena kalau nggak seperti itu, dia nggak akan pernah bertemu dengan juru minum dan juru makannya raja. Raja Firaun. Si Firaun pada saat itu. Dia nggak akan pernah ketemu. Nggak akan pernah ketemu. Tapi ternyata itu strategi Tuhan untuk membawa dia kepada level yang lebih tinggi. Tapi saya mau tanya, kalau saat itu Yusuf tetap enak-enakan sama tante Potifar, apakah dia akan bisa bertemu dengan juru minum, juru makan daripada Raja Firaun? Dan dia bisa naik level menjadi raja kedua di Mesir? Saya tanya dulu, bisa nggak? Tapi karena dia tinggalkan dosa itu, maka Tuhan angkat dia. Tuhan angkat dia. Jadi kalau saudara mau diangkat oleh Tuhan, maka tinggalkan dosanya. Supaya gak terlalu lama di dalam proses di padang gurunnya. Mengapa orang gak pernah mengalami terobosan? Bertahun-tahun dia beribadah, bergereja, berdoa, tapi gak ada terobosan di dalam kehidupannya. Karena dia nggak mau meninggalkan dosa itu. Tuhan mau angkat. Saya selalu katakan kepada Tabita, engkau tidak pernah tahu rencana Tuhan bagimu. Tapi saya kasih kau gambaran.
Tuhan itu ketika dia melihat kita mulai taat, dia sudah memprogram sesuatu kepada kita. Dia mau berikan satu persatu. Tapi karena kita nggak taat, kita belok. Dilihatnya kita belok, akhirnya dia nggak jadi kasih. Tadinya sudah seperti ini, tapi karena kita nggak taat, kita nggak patuh, maka jadinya nggak dikasih. Karena surprise dari Tuhan, kejutan dari Tuhan nggak pernah kita tahu, nggak pernah kita tahu. Maka untuk itu tetaplah hidup di dalam ketaatan. Contohlah, saya ini umpamanya nih, kayak kapan hari, minggu lalu saudara, saya mempersiapkan makanan 30 kotak minggu lalu. Tapi orang nggak datang, hanya ada datang tuh siapa tuh? Kristen. Itu pun dia terlambat. Contoh seperti itu, ini saya kasih gambar ini. Saya siapkan makanan untuk orang, tapi nggak ada orang datang. Akhirnya makanan itu dikasih kepada siapa? Orang di jalan. Saya siapin. Seperti itu halnya hadiah atau berkat daripada Tuhan kepada kita. Kepada kita. Kita nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Tapi karena orang tidak jadi datang, jadi nggak dikasih makanannya. Ibarat begitu gambarannya. Jadi kalau kita sudah didatangi dosa, kita cepat-cepat tinggalkan supaya nggak terlalu lama. Kita ada di dalam proses untuk mendapatkan janji Tuhan. Katakan amin. Amin. Cepat-cepat. Mengapa orang Israel begitu lama di padang gurun? Karena mereka tidak taat, bersungut-sungut, marah-marah kerjanya. Tuhan hanya suruh taat, makanya lama. Tapi lihat Yusuf, sejak dia masuk ke Mesir, dia hanya taat. Bisa nggak seharusnya dia kembali kepada bapak mamanya dan berkata bahwa kakak-kakaknya sudah memasukkan dia ke sumur atau menjual dia ke Mesir? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Tetapi dia nggak melakukan. Karena dia mendapatkan sebuah visi sewaktu dia masih anak-anak. Dia sudah bermimpi. Lewat visinya itu, dia tetap takut kepada Tuhan. Dia tahu, hanya dia yang mengerti tentang rencana Tuhan kepadanya. Dia yang tahu. Tapi dia hanya tahu taat. Dia nggak pernah juga berpikir kalau dia akan menjadi nomor 2 di Mesir. Kalau yang saya baca firman Tuhan bukan nomor 2, sebenarnya dia kalau sesuai dengan status doang ya. Firaun itu nomor 1. Tapi sebenarnya yang dieluk-elukkan, yang ditinggikan, yang juga bekerja keras itu adalah Yusuf yang berperan. Sekarang saudara, Tuhan mau mempersiapkan kepada kita. Perhatikan ini. Tapi mengapa kita nggak pernah mendapatkan janji itu? Perhatikan, introspeksi diri dulu masing-masing. Apa sebenarnya yang membuat? Itu dia tadi, ya. Nah, jadi tadi Tuhan mengatakan di dalam firman-Nya melalui Petrus bahwa janji itu akan